warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai evolusi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang teori dan juga pengertian evolusi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai akibat evolusi. Namun sebelum kita membahas apa itu akibat evolusi, kita review kembali materi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu mengenai pengertian dari evolusi. Ada yang masih ingat apa itu evolusi? Evolusi dalam kajian biologi merupakan perubahan sifat-sifat terwariskan dari suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, perubahan tersebut dikombinasikan oleh 3 faktor utama atau 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan juga seleksi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang akibat evolusi, baik berupa mikroevolusi maupun makroevolusi. Nah, mungkin sudah muncul pertanyaan nih, apa itu makroevolusi dan apa itu mikroevolusi? Evolusi mempengaruhi setiap aspek baik dari bentuk maupun perilaku organisme. Adapun yang paling terlihat adalah adaptasi perilaku dan fisik yang disebabkan oleh seleksi alam. Evolusi dibedakan menjadi 2, yaitu mikroevolusi dan makroevolusi. Mikroevolusi merupakan perubahan evolusioner yang kecil yang terjadi pada tingkat spesies atau populasi, misalnya adaptasi, kooperasi, dan koevolusi. Sedangkan makroevolusi merupakan evolusi yang terjadi di atas spesies, misalnya kepunahan dan spesiasi. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, adaptasi. Adaptasi merupakan struktur atau perilaku yang meningkatkan fungsi organ tertentu sehingga mengakibatkan suatu organisme menjadi lebih baik lagi, baik untuk bertahan hidup maupun bereproduksi. Contohnya, adaptasi bakteri terhadap seleksi antibiotik melalui perubahan genetik yang menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik. Adaptasi dalam makhluk hidup merupakan penyesuaian diri makhluk hidup berdasarkan lingkungannya. Adaptasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup berdasarkan bentuk tubuhnya. Contohnya, paruh burung memiliki bentuk yang berbeda-beda. Hal tersebut bergantung pada jenis makanannya. Kita ambil contoh burung elang dan burung pipit. Burung elang memiliki bentuk paruh yang lancip dan juga tajam. Hal tersebut digunakan untuk mengoyak makanannya karena jenis makanan burung elang merupakan daging. Sedangkan burung pipit memiliki bentuk paruh yang pendek dan kecil. Hal tersebut memudahkan burung pipit untuk memakan biji-bijian. Kemudian contoh lainnya, bentuk kaki burung bergantung pada habitatnya. Misalnya, bebek memiliki bentuk kaki yang berselaput. Hal tersebut memudahkan bebek untuk berenang di air. Sedangkan burung elang memiliki kaki yang lancip dan juga tajam. Hal tersebut digunakan untuk mencengkram mangsanya. Yang kedua, ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup berdasarkan fungsi organ tertentu. Contohnya, ikan yang hidup di air laut akan mengeluarkan urin yang lebih pekat dibandingkan dengan ikan yang hidup di air tawar. Mengapa demikian? Karena kadar garam yang tinggi pada air laut menyebabkan ikan harus minum lebih banyak karena ikan membutuhkan air. Sehingga kadar garam dalam tubuh ikan menjadi tinggi. Hal tersebut yang menyebabkan ikan mengeluarkan urin yang lebih pekat dibandingkan dengan ikan yang hidup di air tawar. Adaptasi yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup berdasarkan tingkah laku atau kebiasaan hidup. Contohnya, cicak akan memutuskan ekornya apabila menghadapi bahaya. Hal tersebut dinamakan dengan autotomi. Kemudian, bunglon akan merubah warna tubuhnya sesuai dengan warna yang ada di lingkungannya. Hal tersebut dinamakan dengan mimikri. Selanjutnya ada koevolusi. Koevolusi merupakan perubahan pada objek biologis yang dicetuskan pada perubahan objek lain yang berkaitan dengannya. Koevolusi merupakan evolusi bersama antara 2 spesies yang memiliki ikatan interaksi baik secara ekologis maupun secara fisiologis.
Akibatnya, kedua spesies tersebut akan membentuk struktur alat yang sama. Contohnya, evolusi predator dengan evolusi hewan yang dimangsanya. Selanjutnya ada kooperasi. Tidak semua interaksi antar spesies menyebabkan konflik. Ada kalanya interaksi tersebut menguntungkan dan juga berkembang. Contohnya, kooperasi ekstrim antara tanaman dan juga mikoriza, yang mana mikoriza akan menempel pada akar tanaman sehingga membantu tanaman dalam menyerap nutrien yang ada di dalam tanah. Kemudian pada makroevolusi dibedakan menjadi dua, yaitu spesiasi dan juga kepunahan. Yang pertama, spesiasi. Spesiasi merupakan proses pemisahan satu spesies menjadi dua spesies atau lebih. Ketika suatu spesies memisah, maka spesies yang dihasilkan akan memiliki kesamaan karakteristik dengan spesies nenek moyangnya. Spesiasi sendiri dapat terjadi dengan waktu yang singkat, lama, bahkan berjuta-juta tahun lamanya. Terdapat 4 jenis spesiasi yang terjadi pada hewan. Yang pertama ada spesiasi alopatrik. Spesiasi alopatrik berarti faktor geografis menjadi penghalang atau pemisah bagi kedua populasi yang menyebabkan penghalang terjadinya pencampuran genetik antara dua populasi yang menghuni di daerah geografis yang berbeda. Kemudian yang kedua ada spesiasi simpatik. Spesiasi simpatik yaitu penghalang terjadinya percampuran genetis antara dua populasi yang sama akibat oleh adanya alasan-alasan ketidakcocokan untuk kawin sesamanya. Terjadi akibat faktor-faktor seperti poliploidi, diferensiasi habitat, maupun seleksi seksual. Yang ketiga ada spesiasi peripatrik. Terjadi ketika sebagian kecil populasi organisme menjadi terisolasi dalam sebuah lingkungan yang baru. Yang keempat ada spesiasi parapatrik. Terjadi karena adanya variasi frekuensi kawin dalam suatu populasi yang menempati wilayah yang sama. Yang kedua ada kepunahan. Kepunahan dalam biologi merupakan hilangnya keberadaan suatu spesies atau sekelompok takson yang ditandai dengan matinya spesies terakhir. Penentuan waktu kepunahan tidak dapat ditentukan. Hal tersebut dikarenakan wilayah sebaran spesies yang sangatlah luas. Kepunahan dapat terjadi karena diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya kerusakan habitat, eksploitasi yang berlebihan, dan juga faktor-faktor lainnya. Baiklah anak-anak, selanjutnya dapat disimpulkan bahwasannya akibat evolusi dibagi menjadi dua, yaitu ada mikroevolusi dan makroevolusi. Mikroevolusi seperti adaptasi, koevolusi, dan kooperasi. Sedangkan makroevolusi seperti spesiasi dan juga kepunahan. Baiklah anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.